Sementara semua peristiwa itu berlangsung, Maisojenar yang tidak mengerti terhadap semua yang terjadi menjadi diam kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang tua itu. Apakah ia harus menolong ataukah dibiarkannya saja menjadi korban kemarahan penduduk? Ki Ageng Pandanalas dapat meraba perasaan Maisojenar, maka katanya, "Maisojenar, jangan kau ributkan orang tua itu. Ya cukup mampu, bahkan berlebihanlah kemampuannya untuk menjaga diri." "Tuan," tanya Maisojenar, "permainan apakah yang sedang dilakukan oleh orang tua itu sebenarnya? Adakah orang itu pula yang telah melakukan pembunuhan terhadap kedua orang anggota gerombolan itu?" "Ya," sahut Ki Ageng Pandanalas, "tangan orang itu adalah tangan maut. Apabila dikendakinya dengan sekali tekan pada urat-urat tertentu, seseorang tidak akan dapat hidup lebih dari 5 tarikan napas lagi." Maisojenar mendengar keterangan itu dengan penuh keheranan. Alangkah saktinya sehingga akhirnya ia bertanya, "Tuan, guruku termasuk tuan yang mempunyai ciri keris sigar penjalin, serta yang akhir-akhir ini dengan sebuah tembang dandang gulo yang merdu." "Ah," potong Pandanalas, "kau senang pada lagu itu?" Tentu," sahut Maisojenar. "Tetapi siapakah orang tua itu yang sama sekali tidak mempergunakan ciri-ciri khusus?" "Aneh kok Maisojenar," jawab Ki Ageng Pandanalas, "kalau ciri-ciri khusus itu ditunjukkan pada setiap saat dan tempat, maka ia akan kehilangan arti kekhususannya, kecuali hanya dalam saat-saat yang perlu dan penting. Tentang orang tua itu pun demikian pula. Ia menganggap sama sekali tidak perlu untuk memperkenalkan dirinya di hadapan penduduk ini." "Tapi siapakah sebenarnya orang itu?" desak Maisojenar tidak sabar. Ki Ageng Pandanalas tersenyum lucu, tepat seperti pada saat Sagotro mendesaknya untuk melanjutkan cerita tentang 2 ekor naga yang bertempur melawan orang bintang kemukus. "Maisojenar, sebenarnya kau harus dapat menerka siapakah yang paling berkepentingan dengan daerah ini. Beberapa tokoh sakti yang kau kenal, siapakah di antara mereka yang paling tersinggung apabila daerah ini sampai dinodai? Aku yang tidak begitu berkepentingan memerlukan untuk membuktikan kebenaran berita. Yang aku dengar bahwa daerah ini telah merupakan daerah yang harus menyerahkan bulu bekti pada salah satu gerombolan aliran hitam. Bagaimanapun aku merasa tidak rela atas hal yang berlaku itu, sebab aku pernah ikut serta menikmati kebesaran daerah ini sebagai daerah sahabatku. Tapi untunglah bahwa yang berhak telah datang untuk melindungi daerahnya," jawab Pandanalas kemudian. Mendengar penjelasan Ki Ageng Pandanalas, hati Maisojenar berdesir. "Jadi beliau itukah Ki Ageng Surodipoyono?" tanya Maisojenar. "Shh, jangan terlalu keras," desis Pandanalas. Perasaan Maisojenar menjadi terputar-putar tidak karuan. Menyaksikan kenyataan itu, gembira, terharu, sedih, dan segala macam berkecamuk di dadanya. Seorang yang sakti serta telah memutuskan untuk menarik diri dari pergaulan, terpaksa turun tangan dan benar-benar mempergunakan tubuhnya sendiri untuk soal-soal tetek bengek yang seharusnya dapat diselesaikan oleh orang lain. Tapi di samping itu tumbuh pulalah perasaan hormat serta kekaguman Maisojenar atas sifat kepemimpinan Ki Ageng Surodipoyono, sehingga apabila perlu ia sendiri tidak segan-segan untuk bertindak serta mengorbankan diri. Sementara itu kemarahan rakyat Pangerantunan rupa-rupanya sudah memuncak, sehingga beberapa orang berteriak sambil mengacung-acungkan tinjunya. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari seorang yang bertubuh gemuk, tinggi, dan berwajah keras seperti batu. "Saudara-saudara, marilah kita tangkap saja orang itu. Kita serahkan kepada Simorodro sebagai tumbal untuk keselamatan desa kita." Bagus, setuju,"
teriak yang lain. Dari segala penjuru, orang tua yang tidak lain adalah Ki Ageng Suro Dipoyono sendiri nampak semakin ketakutan. Tapi perasaan Maiso Jenar sudah tidak lagi tersiksa menyaksikan kejadian-kejadian itu. Tetapi orang tua itu mencoba membela dirinya kembali. Apa yang aku lakukan sebenarnya bukanlah maksudku sendiri. Bagaimana aku berani membantah peraturan pajak itu? Apalagi apa-apa yang dibutuhkan telah ada tersedia. Bukan maksudmu sendiri, tanya yang tinggi kekurus-kurusan. Ya, bukan, jawab orang tua itu. Lalu siapakah yang menyuruhmu berbuat demikian? Tanya yang pendek ketat dengan otot-otot yang menjorok keluar. Kembalilah terjadi suatu hal di luar dugaan. Tiba-tiba orang tua itu menunjukkan jarinya pada Maiso Jenar dan Pandanalas. Orang asing beserta anaknya itulah yang telah memaksaku untuk tidak mentaati peraturan dari gerombolan Simorudjo. Aku sama sekali tidak tahu maksudnya, tapi aku tak berani menolaknya. Tanyakan pada anak muda itu, apakah maksudnya ia berbuat demikian, kata orang tua itu. Mendengar jawaban itu, serta-merta semua mata memandang kepada Maiso Jenar dan Ki Ageng Pandanalas yang berdiri tidak begitu jauh di belakang mereka. Sedang Maiso Jenar sendiri yang tidak menduga sama sekali akan terlibat dalam masalah itu, menjadi terkejut tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia menjadi cemas. Kalau saja kemarahan penduduk ditujukan kepada Maiso Jenar, lalu apa yang harus dikerjakan? Haruskah ia melawan dan mungkin akan menimbulkan bencana bagi penduduk yang seharusnya mendapat perlindungan? Tetapi ia lebih tidak mengerti lagi ketika ia memandang wajah Ki Ageng Pandanalas yang sama sekali tak berkesan apa-apa, malahan wajahnya nampak menggelikan. Sehingga terpaksa ia bertanya, kenapa Ki Ageng Suro Dipoyono membebankan masalah ini kepada kami, Tuan? Maiso Jenar, dalam keadaan demikian, bagaimana kau ketahui? Orang tua itu telah mengetahui kehadiranku, serta malahan ia mempunyai cara yang aneh untuk mengucapkan selamat datang. Tapi rupa-rupanya ia masih belum perlu langsung menemuiku, seperti juga aku merasa belum waktunya. Tetapi terang ia minta tolong kepadamu untuk menjelaskan maksudnya. Nah, Maiso Jenar, terserahlah pelaksanaannya kepadamu untuk membangkitkan kembali jiwa kejantanan bagi penduduk daerah ini. Tolonglah orang tua itu, serta kalau perlu berilah sedikit penerangan dan pertunjukan yang mengesankan, jawab Pandanalas berbisik. Sementara itu perhatian semua orang telah tertuju kepada Maiso Jenar dan Ki Ageng Pandanalas. Bahkan ada di antara mereka yang sudah mulai bergerak mendekati. Seorang yang kurus pendek dengan suara yang menjerit bertanya kepada Maiso Jenar, "Hei, anak muda, benarkah kau maksa kepada orang tua itu untuk tidak mentaati peraturan Simorudjo?" Maiso Jenar merasa agak canggung juga untuk menjawab. Sampai orang kurus itu membentaknya kembali, "Ayo jawab." Tapi Maiso Jenar masih juga rikuh untuk berbuat gagah-gagahan di hadapan Ki Ageng Suro Dipoyono. Karena itu ya untuk beberapa saat hanya dapat memandangi wajah orang tua itu yang tiba-tiba tidak ada lagi perhatian terhadapnya, tetapi tersenyum-senyum sambil mengangguk-angguk kepada Ki Ageng Pandanalas. Sebaliknya wajah Ki Ageng Pandanalas yang kemudian berubah menjadi ketakutan. Melihat permainan itu semua hampir-hampir Maiso Jenar tak dapat menahan tertawanya. Rupa-rupanya sedemikian karib persahabatan orang-orang sakti pada saat itu, sehingga sampai hari tuanya pun mereka masih saja bergurau, meskipun dalam keadaan yang demikian. Sejenak kemudian ketika Maiso Jenar masih juga belum menjawab, Ki Ageng Suro Dipoyono berteriak, "Ya, itulah orangnya yang maksa aku untuk tidak mentaati peraturan Simorudjo, sehingga mungkin akan menimbulkan bencana." Mendengar suara itu, Maiso Jenar menjadi sadar bahwa ia harus benar-benar membantu orang tua itu untuk kepentingan kebangkitan daerah Pangerantunan. Karena itu ia menjawab, "Ya,
Akulah yang memaksa orang tua itu untuk tidak menyerahkan pajak pada Simorodro. Jadi kaulah biang keladi dan bencana ini, teriak salah seorang dari mereka. Tangkap juga orang itu, teriak yang lain tiba-tiba. Bagus, tangkap juga orang itu. Kita serahkan pula pada Simorodro untuk tumbal bersama-sama orang tua celaka itu, sahut yang gemuk tinggi serta berwajah keras seperti batu. Tangkap, tangkap, teriak yang lain bersama-sama, dan serentak mulailah mereka bergerak. Melihat gerakan itu, Ki Ageng Pandanalas nampaknya menjadi ketakutan sekali, sehingga tubuhnya gemetar dan tiba-tiba ia meloncat melarikan diri. Tangkap, tangkap, teriak penduduk itu dengan marahnya. Ketika mereka melihat salah seorang dari orang asing itu melarikan diri, tapi tiba-tiba terdengarlah suara Maeso Jenar. Jangan kejar dia, akulah yang akan bertanggung jawab. Suara itu dilontarkan dengan sepenuh tenaga, yang dapat langsung merangsang mereka yang mendengarnya, sehingga terkejutlah semua orang yang sedang siap untuk memburu Ki Ageng Pandanalas. Mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi, tetapi yang terasa oleh mereka hanyalah suara Maeso Jenar itu seperti memukul dada mereka masing-masing, sehingga dengan demikian serentak mereka berhenti. Mereka tersadar ketika Ki Ageng Pandanalas sudah lenyap, sehingga salah seorang berteriak marah sekali. Hei, kenapa dibiarkan orang tua tadi melarikan diri? Sekarang jangan lepaskan anak muda itu. Jangan takut, aku tidak melarikan diri, jawab Maeso Jenar dengan suara yang mantap. Aku akan tetap tinggal di sini, tangkaplah. Mendengar tantangan itu, beberapa orang yang sudah akan menyerbu justru berhenti. Mereka menjadi ragu-ragu dan bimbang. Kenapa orang itu begitu berani menghadapi seluruh penduduk Pangrantunan? Saudara-saudara penduduk Pangrantunan, salahkah aku kalau aku menasihati orang tua itu untuk tidak tunduk pada gerombolan liar yang mengganggu ketentraman desa kalian? Kata Maeso Jenar selanjutnya. Mendengar pertanyaan itu, semua orang menjadi terdiam. Memang dalam hati kecil mereka sama sekali mereka tidak rela menyerahkan harta benda mereka pada orang-orang yang datang untuk memerasnya. Tetapi karena ketakutan dan tidak adanya pimpinan, mereka terpaksa melakukannya. Baru setelah beberapa saat terdengar jawaban di antara mereka. Tetapi dengan tindakan itu, nasib kita semua akan celaka. Nasib saudara-saudara bukanlah mereka yang menentukan, sambung Maeso Jenar, tapi ada di tangan saudara sendiri. Mengapa saudara tidak berbuat sesuatu? Kembali mereka terdiam, terdengar kata-kata Maeso Jenar. Ya, kenapa mereka tidak pernah berpikir untuk suatu usaha menghindarkan diri dari pemerasan itu? Tapi apakah yang dapat dilakukan? Tiba-tiba di antara mereka berteriak seorang yang berkumis tebal dan bermata tajam seperti mata burung hantu. Hei, anak muda, kau jangan meruncing kemarahan kami. Dengan omonganmu itu, kau akan berusaha menjelomprongkan kami ke lembah kesengsaraan yang lebih hebat. Kau lihat sekarang, betapa sulitnya keadaan kami sehari-hari. Tiba-tiba orang tua celaka itu menambah beban kesulitan kami karena hasutanmu. Sekarang kau berusaha untuk menghasut seluruh penduduk. Apa kau kira kami ini semuanya orang bebal seperti si tua celaka itu? Memang, jawab Maeso Jenar. Aku ingin menghasutmu supaya kamu semua tidak lagi mau menyerahkan sebutir padi pun pada Simorodro. Dengan perbuatan itu, sambung si kumis tebal dan bermata burung hantu, apakah keuntunganmu? Nah, sekarang tutup mulutnya dan jangan mencoba melawan. Kau akan kami ikut bersama-sama orang tua itu untuk tumbal keselamatan desa ini. Bukankah begitu kawan-kawan? Betul, betul, sahut mereka hampir serentak. Dan bersamaan dengan itu mulailah mereka beramai-ramai menyerbu Maeso Jenar. Tetapi seperti patung Maeso Jenar tetap di tempatnya. Melihat orang asing itu sama sekali tidak bergerak, kembali mereka jadi ragu-ragu dan malah berhenti beberapa langkah di sekitar Maeso Jenar. Mereka memandang dengan mata yang bertanya-tanya, bahkan beberapa di antaranya malah mulai agak takut-takut melihat sikap yang sedemikian tenangnya.
Melihat hal itu, Maeso Jenar mengeluh dalam hati, juga Ki Ageng Surodipoyono tak kalah sedihnya. Sebab dengan peristiwa itu terbuktilah betapa mundurnya keberanian penduduk menghadapi suatu persoalan. Berapa tahun yang lalu mereka adalah rakyat yang cukup tangguh dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Tapi sekarang mereka tidak lebih dari segerombolan pengecut yang berjiwa budak yang paling rendah. Ketika Maeso Jenar sempat mengerlingkan mata kepada Ki Ageng Surodipoyono, alangkah terperanjatnya melihat mata orang tua itu mengaca. Tapi tiba-tiba ia berteriak, "Ya, itulah yang telah menghasutku. Kenapa kalian diam saja? Bukankah kalian akan menangkapnya?" Selesai mengucapkan kata-kata itu, segera ia meloncat menyusup di antara orang banyak dan langsung menyerbu Maeso Jenar. Maeso Jenar segera menangkap maksud Ki Ageng Surodipoyono. Meskipun dengan agak segan dan malu-malu, ia meladeni juga orang tua itu. Maka segera terjadilah perkelahian. Ki Ageng Surodipoyono bergerak dengan sekenanya saja, memukul menendang tak berketentuan, tetapi maksudnya untuk memancing keberanian penduduk ternyata berhasil. Melihat orang tua itu mendahului menyerang, segera yang lain pun bertindak. Melihat orang-orang kampung itu mulai berlari-lari untuk menangkapnya, segera Maeso Jenar meloncat ke sana kemari dan sekedar mengadakan perlawanan. Dalam beberapa benturan, Maeso Jenar mengetahui bahwa di antara mereka ada juga yang mempunyai kekuatan cukup serta pengetahuan tata berkelahi yang agak tinggi. Karena itu anehlah kalau daerah ini tidak dapat berbuat sesuatu untuk melawan kekuasaan Simorudro. Maka kunci dari kemunduran ini pasti terletak pada pimpinannya. Bagaimanapun, kepala daerah Perdikan Pangerantunan yang sekarang adalah putra Ki Ageng Surodipoyono yang bernama Ki Ageng Lembusuro. Apakah Ki Ageng Lembusuro ini sama sekali tak memiliki sifat-sifat ayahnya? Bukankah apabila dikehendaki untuk melawan Simorudro, daerah ini tidak berdiri sendiri? Pangerantunan hanyalah salah satu dari desa-desa yang berada di dalam lingkaran Perdikan yang sekarang berkedudukan di Pamingin. Tetapi menilik kekuatan Pangerantunan ini sendiri ditambah dengan daerah-daerah lain, pastilah mereka dapat setidak-tidaknya mencegah kekuasaan Simorudro atas daerah ini. Maka setelah mereka berkejar-kejaran serta berkelahi beberapa lama, segera Maeso Jenar melompat dengan tangkasnya menembus kepungan mereka. Lalu dengan teguhnya berdiri menghadap penduduk Pangerantunan yang mengejarnya itu sambil berteriak nyaring, "Cukup kawan-kawan, permainan kita ternyata berhasil baik. Jangan menyerang aku lagi. Aku tidak akan melawan. Aku akan tunduk pada kalian. Tapi sebelumnya, aku ingin berbicara sedikit lagi kepada kalian." Ketika penduduk Pangerantunan yang sedang mengejar Maeso Jenar itu melihat buruannya melompat dengan tangkasnya, seolah-olah melampaui kemampuan manusia biasa, serta dalam waktu yang hanya sekejap itu telah dapat dengan tiba-tiba berdiri di luar kepungan mereka, hati mereka tergetar hebat. Segera mereka sadar bahwa itu pastilah orang yang berilmu tinggi. Karena itu kembali mereka terhenti beberapa langkah di sekeliling Maeso Jenar yang dengan tegapnya berdiri di atas kedua kakinya yang kokoh kuat bagaikan tonggak baja. Kesadaran mereka akan ketinggian ilmu orang asing itu ternyata telah menuntun ingatan penduduk Pangerantunan pada kekaguman-kekaguman mereka terhadap orang dari daerah mereka sendiri, terutama pemimpin mereka yang mereka cintai dengan sepenuh hati, yang sejak beberapa tahun lalu telah menyisihkan diri, yaitu Ki Ageng Surodipoyono. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang dapat mengenal bahwa orang yang mereka kenangkan itu telah ada di antara mereka, bahkan baru saja mengalami siksaan di hadapan mereka. Orang kedua yang mereka kagumi adalah Ki Ageng Gajah Suro, putra sulung Ki Ageng Surodipoyono. Meskipun belum dapat memiliki seluruh ketinggian ilmu ayahnya, Ki Ageng Gajah Suro telah dapat digolongkan manusia yang memiliki kelebihan dibanding manusia biasa. Orang ketiga sudah itu adalah Ki Ageng Lembusuro, adik Ki Ageng Gajah Suro. Orang inilah yang sekarang menerima kepercayaan dari ayahnya untuk menggantikan kedudukannya sebagai kepala daerah Perdikan Pangerantunan bagian selatan.
Tetapi tabiat seorang ternyata tidak dapat ditentukan dari tetesan darah yang menurunkan. Ki Ageng Lembusura yang oleh ayahnya diharapkan akan dapat melanjutkan cita-citanya untuk mengembangkan daerahnya, ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Ia lebih mementingkan kesenangan sendiri, bahkan kadang-kadang ia sampai melupakan kedudukannya sebagai pengayom. Malah tidak jarang ia berbuat hal yang dapat melukai hati rakyatnya. Hal-hal yang demikian itu menimbulkan banyak kegelisahan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat, yang akhirnya menjadikan rakyat tidak peduli lagi kepada keadaan di sekelilingnya, kecuali kepentingan mereka sendiri-sendiri. Dan sekarang tiba-tiba muncul seorang yang agaknya termasuk orang yang berilmu tinggi dan bertabiat aneh. Kalau orang ini memaksakan sesuatu peraturan yang bertentangan dengan kemauan gerombolan Simorodro, maka akan celakalah nasib penduduk setempat, sebab mereka tentu tidak akan mampu melawan salah satu di antaranya.